أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فرجهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab kedua, yaitu mengenai gradien dan persamaan garis singgung ya. Baik, selamat mengikuti, selamat belajar untuk semuanya. Di dalam suatu garis ya kita akan selalu menemukan apa itu gradien ya. Jadi gradien ini adalah ukuran untuk menentukan kemiringan suatu garis ya. Jadi kemiringan suatu garis disebutnya adalah gradien. Disebut juga tangen ya. Nah, ditulisnya dengan M ya. M kita ingat-ingat M ini adalah miring, M miring gitu ya. Rumus menentukan gradien, rumusnya seperti ini ya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Ini itu berasal karena suatu kemiringan itu misalnya ada suatu garis seperti ini. Nah, suatu kemiringan itu ditentukan oleh tinggi dibagi dengan apa ini lebar ya lebarnya gitu ya. Jadi ini tingginya. Nah ini jadi ada dua titik. Ini adalah ini X2 ya, X2, Y2. Tidak bisa ke pinggir. Ini X2, Y2. Yang di sebelah sini adalah X1, Y1. Di sini diambil dari dua titik ya, dari dua titik. Nah, jadi kemiringan itu ini adalah ini ya, T, ini sebut saja X tapi gitu ya. Atau ini Y ya. Oh, maaf. Ini delta Y begini ya. Ini delta Y dan yang ini adalah delta X. Nah, begitu. Jadi kemiringan itu adalah delta Y dibagi dengan delta X begitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Contoh misalnya tentukan gradien garis yang melalui titik 6,-3 dan 2,5 begitu. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan saja. Yang ini adalah X1, ini Y1. Boleh sembarang sebetulnya ya. Boleh ini X2, Y2 juga boleh. Ini X2 dan ini Y2. Jadi kalian tidak perlu terpaku mana yang ke satu dan mana yang kedua. Masukkan saja langsung. Jadi ini adalah 5 ya. Y1 nya -3 ya. Kemudian X2 nya 2, X1 nya 6. Hasilnya adalah 8 per -4 sama dengan -2. Kemudian menentukan kemiringan garis jika diketahui persamaan. Nah, persamaan suatu garis itu dituliskan seperti ini. Y sama dengan mx plus c begitu ya, atau biasanya mx plus n juga. Nah, di mana kemiringannya adalah yang ini. Huruf M ini adalah kemiringan atau gradiennya. Nah, untuk persamaan yang seperti ini AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B begitu. Atau kalian bisa rubah juga persamaan ini menjadi yang di atas ini, juga bisa seperti itu ya. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini untuk menentukan persamaan garis lurus ini ada dua cara ya. Yang pertama, jika diketahui ada
satu titik yang terlewati oleh garis tersebut dan diketahui juga kemiringannya, maka cara menentukan garis lurus adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Di sini tidak ada C, nanti C-nya akan ketemu dari Y1-nya ini. Kemudian jika diketahui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, caranya seperti ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nanti kita akan lihat contoh soalnya ya, kita akan cari contoh soalnya. Kemudian hubungan gradien dua buah garis. Jika ada dua buah garis yang dikatakan sejajar, maka kemiringannya sama. M1 di garis pertama sama dengan M yang di garis kedua gitu ya, kemiringannya sama. Kemudian jika dikatakan tegak lurus, maka gradien yang pertama dikalikan dengan gradien yang kedua, itu hasilnya selalu min 1. Begitu ya. Kemudian jika dua garis membentuk sudut alfa, maka kalau diketahui sudut alfanya, maka kita cari tangan alfanya berapa, dan tangan alfa ini adalah misalnya ini ada garis G dan garis L ya. Jadi gradien G dikurangi gradien L dibagi dengan 1 plus gradien G dikali gradien L. Ya, masih ada sedikit lagi. Rumus jarak antara titik X1 dan X1 Y1 dan X2 Y2. Misalnya ada titik A dan titik B begitu ya. Maka rumus jaraknya adalah seperti ini. X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Ini seperti Pythagoras ya. Seperti Pythagoras seperti ini. Seperti tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada titik A dan titik B, maka menurut Pythagoras ya, kalau misalnya ini A, ini B dan ini C, maka C kuadrat sama dengan boleh B dulu, boleh A dulu. Misalnya B kuadrat tambah A kuadrat gitu. Dan B ini itu adalah X1 min X2 kuadrat ya, ditambah Y1 min Y2 kuadrat gitu. Kemudian jarak titik X1 Y1 ke garis AX plus BY plus C. Jadi ada jarak titik ke garis ya. Itu caranya seperti ini. D sama dengan kita masukkan A, B, C nya, tetapi X1 dan X2 nya kita ganti dengan titik tersebut. Kemudian per A kuadrat plus B kuadrat. Oke, sekarang kita akan cari soal-soalnya ya. Oke, saya cari dulu. Ya baik, ini saya dapatkan soal ya dari internet. Di sini ada soal-soal persamaan garis. Di sini ada berapa soal nih? Ada 19 soal ya. Yuk kita cari soal-soal yang bisa merupakan contoh materi kita ya. Kita lihat nomor 1 di sini ada gradien garis yang melalui titik. Oke, jadi sini dicari gradiennya ya. Gradiennya ini caranya seperti tadi ya. Jadi misalnya ini ada titik A dan ada titik B ya. Jadi caranya kalian tinggal kurangi saja koordinat-koordinatnya sebentar ya. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, gini. Jadi tadi rumusnya itu adalah M itu sama dengan delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X. Nah, tinggal lihat saja Y-nya kan ini tingginya berapa, atau dari sini juga bisa ya.
Dari sini juga bisa. Nah, ini lihat tingginya di sini kalau kita lihat dari sini sampai ke sini ini adalah 14 dikurangi min 7 ya. Berarti ini sama dengan 21 ya. 21. Kemudian delta X-nya kita lihat dari sini sampai ke sini ya. 7 kurangi 4 ini adalah 3. Kalian lihat nih 7 dan ini 4 ya, jadinya 3, sehingga gradiennya adalah 7 ya, gitu. 21 dibagi 3. Oke, kita lihat lagi soal yang lain. Untuk sudut alfa dengan sumbu X, maka tangan alfa sama saja ya, 7 ya. Tangan alfa pun juga 7 juga, begitu ya. Karena tangan itu adalah delta Y per delta X. Persamaannya, nah bagaimana cara membuat persamaan garis? Persamaan garisnya itu bisa menggunakan rumus. Itu kan bisa kalian ambil salah satu X atau bisa menggunakan 2 titik, itu bebas. Jadi misalnya untuk cara pertama ya, adalah yang Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. M nya kita udah tahu, M nya tadi 7 ya. Nah, kemudian Y nya kalian bebas pilih yang mana saja. Jadi maksudnya pilih boleh titik yang pertama, boleh titik yang kedua. Bebas. Misalnya saya mau pakai pilih yang pertama, yang ini ya, yang 4, min 7. 4, min 7 ya saya pakai. Nah 4, min 7 berarti X nya 4, kemudian Y nya min 7. Nah gitu ya, berarti ini adalah Y plus 7, kemudian ini adalah 7X min 7 kali 4 28, sehingga Y nya itu adalah 7X ya, min 28 dikurangi 7, jadi dijumlah ya, yaitu 7X min 35. Nah ini dia yang E ya, gitu. Atau misalnya mau pakai cara yang kedua bisa. Kalau cara yang kedua itu dengan menggunakan 2 titik. Jadi caranya adalah Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1, ini sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah bisa juga seperti ini. Kita masukkan misalnya untuk X1 Y1 nya yang ini ya, yaitu yang 4, min 7 ini nih, 4, min 7. Jadi Y1 nya min 7 ya. Nah X nya kan tadi 4. Nah gitu ya. Nah sekarang kita tentukan yang Y2 nya dan X2 dan Y2 ya. Nah ini kan rumusnya gini ya, X1 tuh. Nah sekarang kita tentukan yang X2 Y2, yaitu yang tadi di sini. Berarti titiknya ini adalah 7,14 ya. Ini 7,14. Kita masukkan ini yang keduanya 7,14. Berarti yang ini 7, X-nya 7, 14-nya di sini. Nah, berarti ini Y plus 7 jadinya per ini 14 tambah 7, 21. Ini X min 4 ya, 7 dikurangi 4, 3. 21 bagi 3, 7 ya. Nah, gitu. Jadi yang ini Y plus 7 per 7 ini sama dengan X min 4. Jadi Y plus 7 ini sama dengan 7 kali X, 7X. 7 dikali min 4, min 28. Tuh hasilnya sama ya, sama dengan kotretan yang tadi.
Nah gitu ya, jadi silakan mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Cuma kalau cara yang kedua ini tanpa menghitung dulu gradien. Kalau yang pertama menghitung dulu gradien ya. Ini sepertinya B panjang, tapi yang A juga sepertinya panjang karena menghitung dulu gradiennya. Ini gradiennya sudah diketahui ya. Oke. Kita lihat lagi soal berikutnya, jarak antara dua titik pada soal nomor 1. Jarak antara dua titik berarti menggunakan rumus yang tadi itu D ini sama dengan tadi itu kan boleh X1 boleh X2 ya. Pokoknya harus sama, tapi kalau X1 dikurangi X2 berarti Y-nya juga Y1 dikurangi Y2. Kalau misalnya mau X2 dikurangi X1 berarti Y-nya juga Y2 dikurangi Y1. Rumusnya seperti ini ya. Nah misalnya kalau tadi X1-nya kita ini kan 4 dan min 7 ya. 4, min 7 ini ya. 4 dan min 7 berarti ini 4 ya. Nah kemudian yang si Y1 nya min 7 gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang X2 Y2 nya. X2 nya ini nih 7 14 ya, 7,14 7 dan 14. Nah gitu ya. Sebetulnya nggak pakai rumus juga bisa sih, kalian lihat saja rumus dari gambar ini. Dari gambar ini bisa kelihatan juga nih. Ini delta Y-nya kan 21, delta X-nya 3. Berarti ini 3 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Bisa juga dari situ ya. Nih, dari sini. Sama dengan tadi delta X kuadrat dan tambah delta Y kuadrat. Jadi ini adalah 3 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Tuh gitu ya. Berarti ini 9 21 kali 21. Ini saya hitungan ininya kurang nih ya. Ya. Berarti 441. Berarti ini adalah berapa? 450 ya. 450 itu adalah 9 kali 5 ya, kali 10. Aduh. Ini 50 ini bolehlah 9-nya keluar ya, jadi 3 ya. 50 ya ini ya. 50 ini adalah 25 kali 2. Nah, gitu ya. 3 kali 25-nya kan 5 akar 2. Jadi ini 15, kelihatan ya, 15 akar 2 gitu ya. 15 akar 2. Nah, gitu. Seperti itu, oke. Ya, ini keuntungannya pakai video, kita bisa membahas lebih banyak ya. Kalau kalian tidak paham, diulang-ulang saja video ini ya. Kemudian jarak 0,5 ke garis nomor 1. Jarak 2 titik. Jarak garis ke titik ke garis ya. Ini titiknya ada. Nah, untuk menggunakan garis, jadi kita tadi kan persamaan garisnya udah ketemu. Persamaan garisnya itu adalah di nomor, nah ini nomor 3 ya, Y sama dengan 7X min 3Y. Y sama dengan 7X min 35. Nah ini ya. Nah ini persamaannya. Kalau kita robah kan tadi kan rumusnya AX plus BY plus C ya. Nah jadi ini kita robah jadi seperti ini. AX nya jadi 7X, BY nya berarti min Y ya, karena Y nya pindah ke sini, pindah ke ruas sini. Kemudian min 35. Nah seperti ini, paham ya? 7X, nah Y nya pindah ke sini kan jadi 0, Y nya pindah ke sini jadi min Y min 35.
Kelihatannya sekarang A-nya 7, B-nya min 1, C-nya min 35. Nah, di sini X1-nya 0 ya, Y1-nya 5. Jarak titik itu tadi rumusnya adalah D sama dengan A X1 ya tambah B Y1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul begitu ya? Yuk kita cek lagi ya. Mana tadi? Oh ini. Nah ini nih ya. Ini rumusnya titik ke garis ya. Pakai tanda absolut. Artinya kalau tanda absolut ini tidak, hasilnya pasti positif ya. Nah, yang kita masukkan A-nya 7 itu, X1-nya 0. Nah, B-nya berapa? Min 1 ya. Y1-nya 5. C-nya adalah min 35. Boleh plus dalam kurung min 35, boleh ya. Kemudian akar dari A kuadrat 7 kuadrat. Kemudian ditambah B kuadrat. B-nya kan min 1. Jadi plus, jadi positif begitu ya. Nah, 7 kali 0, 0 ya. Min 1 kali 5, min 5. Min 35. Gitu ya. Ini dibikin positif. Kemudian bawahnya 49 ditambah 1. Berarti yang atas adalah 40 ya. Positif ini. Per akar 50. Nah, jadi tadi yang 50 ini adalah 25 kali 2. 25 kali 2 ya. 25-nya, akar 25-nya adalah 5. Tadi ya udah dibahas ya. Kemudian akar 2. Gitu ya. Ini adalah 40 jadinya. Nah, 40 dibagi 5 adalah 8. 8 per akar 2. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, kayak gini, ini sama saja dengan 8 dikali setengah akar 2 gitu ya. Kalau misalnya 8 per akar 3 berarti 1 per 3 akar 3 gitu ya. Kalau per akar 5, 1 per 5 akar 5 gitu ya. 8 dibagi 2, 4 akar 2. Nah gitu. Gitu ya, seperti itu. Ini bagus sekali ininya, soal-soalnya merunut ya, sangat runut sekali. Alhamdulillah dapat ini. Terima kasih ini dari SSC ini ya. Gradien garis ini. Nah, kalau ini sih gradien garisnya kalian mau pakai rumus tadi juga boleh. Rumusnya itu tadi adalah min A per B ya. Ini cara 1 ya, cara 1. Min A per B. A-nya kan 5. Jadi min 5. B-nya 7. Jadi min 5 per 7. Bisa begini ya. Atau misalnya kalau misalnya kalian lupa, ini juga bisa dirubah menjadi 7Y sama dengan gitu, seperti itu. 5-nya pindah ke sini jadi min 5X ya. Min 10-nya jadi plus 10 karena mereka pindah ruas. Sehingga nantinya semuanya dibagi dengan angka 7. Nah, bisa kita lihat M-nya adalah 5 min 5 per 7 ya. Kemudian agar garis ini dia melalui titik ini, garis ini melalui titik ini, maka nilai A adalah berapa? Syaratnya melalui titik apa ya? Ada garis yang melalui titik. Bisa jadi si titik tersebut bagian daripada garis, atau bisa jadi si garis tersebut garis tersebut ya pokoknya melalui titik ya. Berarti kalau gitu si titik tersebut merupakan anggota garis. Tahu kan ya maksudnya ya. Jadi
kalau misalnya ada sebuah garis kemudian melalui titik, berarti kan titik ini ada di dalam sini gitu. Berarti si titik ini tuh merupakan bagian daripada bagian daripada garis tersebut ya. Nah, kalau bagian daripada garis tersebut ya, maka syaratnya adalah apa gitu ya, seperti itu. Nah, berarti syaratnya kalau gitu karena ini bagian daripada ini ya, kita masukkan saja ini x-nya 1, y-nya min 3, kita masukkan saja. Berarti a x-nya 1, kemudian y-nya min 3 harus sama dengan 0. Jadi harus memenuhi ini. Jadi di sini adalah a 2 kali min 3 kan min 6 ya, min 6. Jadi saya langsung min 6 ditambah 9. Nah, berarti ini a plus 3 sama dengan 0. Berarti a nya adalah min 3 gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Persamaan garis yang tegak lurus dengan ini melalui ini. Jadi yang namanya tegak lurus kalau kita lihat di sini, jadi tegak lurus itu, syarat tegak lurus itu adalah M1 kali M2 itu adalah min 1 kan begitu ya. Kita cari dulu M1-nya. Nah, M1 yang ini itu bisa didapat dari min A per B tadi ya. Nah, A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 7. Jadi si M1-nya adalah min 2 per 7. Nah, sekarang kita cari M2-nya. Nah, untuk mencari M2-nya itu kan berarti min 1 per M1 gitu ya. Nah, si M1-nya adalah min 2 per 7. Min sama min jadi plus ya. Jadi M2-nya adalah 7 per 2. Ini M2. Nah, sudah ketemu si M2-nya, kemudian dia melalui titik ini ya, melalui titik. Jadi caranya adalah menggunakan persamaan yang tadi, y dikurangi 1 ya sama dengan m x min x1 gitu ya. Ini membuat persamaan yang diketahui titik dan garis singgungnya. Nah, si titiknya itu y satunya adalah 6 ya, m-nya adalah tadi 7 per 2, x dikurangi x1 nya adalah min 3, sehingga y min 6 sama dengan 7 per 2x ditambah 3 kali ini, 3 kali 7 21 per 2, semua kita kalikan 2 ya, semua kita kalikan 2 jadinya 2y min 12 sama dengan 7x plus 21. Jadi 2y nya sama dengan 7x plus 21 min 12 ya. Sehingga di sini 7x plus 21 dikurangi 12 berapa? 9 ya? 9. Nah, jadi y-nya itu adalah 7 per 2x plus 9 per 2 gitu. Oh, atau dari sini begini ya. Ini kayaknya ada yang salah hitung kayaknya ya. 7x min 2y sama dengan 7x min 2y begitu ya, sama dengan min 9 karena si 9 nya pindah sini. Oh, yang ini ya, saya kira nomor 9. Ini nomor 8. Ada nggak jawabannya? Nah, ini berarti yang hampir ya. Ini 2y nya sebentar. Ini ada kesalahan rupanya. Bukan yang A ya. Oke, mungkin ada yang salah hitung saya ya. Coba kita periksa lagi. Y nya 6, M nya 7 per 2, X min X1 nya min 3,
Saya periksa juga dari sini. Ini min A per B ya. Min 2/7. Oke. 2/7 kan jadi 7/2 ya. Kemudian ini jadinya X plus 3. X plus 3 ya. 3 dikali 7 jadinya 21. Kemudian ini dikali 2, ini kali 2, ini dikali 2, ini dikali 2 ya. Ini jadi seperti ini. Oh ini dia. Ini min 12 pindah ke sini jadi plus 12 ya. Plus 12. Nah, sehingga 21 ditambah 12 begitu. 21 tambah 12 berapa, Dok? Dok. Berapa? 33 ya. 33 ya. Kemudian ini jadinya 33/2. Berapa 33/2? Oh ini langsung ke sini. Oh maaf, ini ada telepon ya. Sebentar. Oke, barusan ada telepon, rupanya ada panggilan Zoom. Oke, jadi ini 7x ya. 2y-nya pindah ya. 2y-nya pindah ke sini. 3-3-nya pindah ke sana. Nah, seperti ini ya. Atau bisa ditulis juga 2y. Ini kalau dibikin positif ya, dikali min 1 aja semuanya jadi seperti itu. Ini jadi kelihatan nih jawabannya adalah yang C. Iya. Baik, ini sudah setengah jam kita ya. Oke, ini masih kalau dibahas terus ini banyak sekali ya. Alhamdulillah, banyak sekali soal-soalnya di sini. Sampai nomor berapa kita ya? Banyak sekali ya. Kita pilih-pilih dulu deh ya. Yang nomor 9, persamaan garis yang sejajar dengan ini dan melalui ini. Ini caranya sama dengan nomor 8 ya. Nomor 9 sama dengan nomor 8. Kalau nomor 8 ini kita harus mencari dulu yang M2-nya. 9 juga sama, harus mencari M2-nya. Kalau garis sejajar itu berarti M2-nya sama dengan M1 ya. Gitu bayangannya gitu ya. Ini lebih mudah karena M2-nya M2-nya sama dengan M1. Caranya sama dengan nomor 8. Kemudian ini ada titik A, B, C. Kalau ini kebetulan tadi di materi nggak ada. Yang tentang ini nggak ada ya. Oke. Kemudian garis ini katanya melalui titik ini. Berarti ini kan bagian dari garis ini ya. Oke. Jadi titik ini itu bagian daripada garis tersebut. Maka nilai gradiennya adalah berapa? Kalian masukkan aja X1, Y1, masukkan ke sini. Gitu. Kemudian gradiennya adalah min A per B. Begitu barangkali ya. Ini kita tidak bisa bahas semua ya karena kebanyakan nanti ya. Jika garis G-nya ini, kemudian titik ini dan ini. Diketahui ada jika garis G ini, OA ini, B ini. Kemudian alfa adalah sudut antara garis G dengan garis AB. Berarti kita harus bikin dua garis. Garis ini sudah ada, kalian bikin garis yang kedua, garis AB ini persamaannya apa? Gitu. Nah, kalau sudah ketemu ya, ini kan nanti menimbulkan M1, ada M1-nya, yang ini juga ada M2-nya. Kalian masukkan ke dalam rumus ini ya. Oke. Atau mau coba yang ini ya. Kan ini ada di materi tadi ya. Garis ini dan ini akan berpotongan pada titik. Kalau akan berpotongan ini kalian eliminasi saja ya. Caranya eliminasi. Persamaan garis yang melalui titik ini dan ini, ada garis melalui titik potong ini dan ini. Berarti ini melalui titik ya, serta melalui titik ini. Berarti gini, ini ada titik A dan ada titik B. Ini titik B-nya. Kalian cari titik A-nya dulu. Titik A-nya
hasil eliminasi ini dan ini. Kalian cari. Setelah ketemu titik A dan titik B, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus yang ini tadi ya. Yang ini dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian persamaan garis yang melalui titik ini membentuk sudut sekian dengan sumbu X positif adalah berarti kalau sumbu X positif berarti gradiennya 0. Kemudian di sini ada titik ini dan ada sudut ya. Jadi kalian cari ya. Berarti kan di sini kita bisa mendapatkan si M1 ya. M1-nya ketemu dari sini dan sini. Setelah ketemu M1, kemudian ini jadikan titik ini adalah sebagai X1 dan Y1. Kalian masukkan nantinya ke rumus yang ini. Gitu ya. Oke. Jadi pertama cari gradiennya dulu. Gradiennya didapatkan dari ini nih. Dari rumus tangen ini ya. Tangen yang M1 dan per 1 min gitu ya. Ini yang ini nih ya. Nah, yang ini ya. Kalian masukkan ke sini. Yang MG-nya kalian cari, yang ML-nya tadi 0. ML-nya itu 0 ya. Nah, ini. Kemudian jika A, B, C maka keliling segitiga. Keliling segitiga mah ini pakai jarak antara dua titik ya. Jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa jaraknya. Kemudian dari A ke C berapa. Kalian jumlahkan semuanya gitu. Kemudian luas segitiga ABC. Ini pakai rumus luas. Ini udah beda materi ya. Oke, nggak usah ya. Garis tinggi. Oke, ini udah beda materi ya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi seperti itu rupanya yang bisa kita bahas ya. Terlalu lama juga nanti malah bingung ya. Jadi kalian coba, saya share juga ini yang ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.